Malam itu, sebuah suara terdengar. Suara lirih, panik, lalu teriakan dan senyap. Rekaman itu jadi satu-satunya jejak dari seorang remaja yang tak pernah kembali. Dan hingga kini, tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. September 2018. Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Jawa Barat, cuaca sedang tidak menentu. Kabut tipis turun sejak pagi, menyelimuti hutan Rawajati, sebuah kawasan yang sudah lama dikenal warga sebagai tempat yang tidak biasa. Tak banyak yang berani masuk jauh ke sana, kecuali mereka yang belum tahu cerita-cerita lama yang beredar. Alisa Prameswari, 17 tahun, siswi SMA yang dikenal ceria, suka berpetualang, dan aktif di media sosial. Bersama dua temannya, Dian dan Raka, mereka memutuskan untuk mendaki bukit kecil di area itu. Tujuannya sederhana, berkemah semalam, menikmati suasana alam, dan mencari bahan untuk konten vlog mereka. Mereka berangkat pagi, dan sempat mengabari keluarga bahwa semuanya baik-baik saja. Cuaca memang sedikit mendung, tapi tidak cukup untuk membuat mereka membatalkan niat. Pukul 15.42 sore, Alisa masih sempat mengunggah story Instagram, menampilkan pepohonan tinggi dan caption, "Hutan tua tapi cakep juga ternyata." Itu adalah jejak digital terakhir dari Alisa. Malamnya, sekitar pukul 19.10, Alisa berjalan sebentar untuk mengambil air dari aliran kecil tak jauh dari lokasi tenda. Dian mengatakan, mereka bisa melihat bayangan Alisa dari lampu kecil di tangannya. Tapi hanya sebentar, karena dalam waktu tak sampai 5 menit, Alisa tak pernah kembali. Panggilan mereka tidak dijawab. Mereka mencoba mencari, lalu panik. Dalam 1 jam, mereka memutuskan kembali ke desa dan meminta bantuan warga. Tim pencarian gabungan dari warga, polisi, dan relawan menyisir area selama 2 minggu penuh. Tapi tidak ada jejak, tidak ada pakaian, peralatan, atau bahkan senter yang ia bawa. Yang mereka temukan hanyalah satu hal. Sebuah file audio otomatis yang terekam dari aplikasi pencatat suara di ponselnya, tersimpan di cloud, dan diakses oleh keluarga Alisa saat mereka memeriksa akun miliknya. Rekaman itu, berdurasi 1 menit 42 detik, menjadi satu-satunya petunjuk dari kasus ini, dan juga sumber dari puluhan pertanyaan yang tak pernah mendapatkan jawaban. Rekaman audio itu ditemukan 2 hari setelah Alisa dinyatakan hilang. Disimpan otomatis di cloud melalui fitur sinkronisasi. Keluarga Alisa menemukannya saat memeriksa akun email dan galeri milik anak mereka. Panjang rekamannya 1 menit 42 detik. Tidak ada gambar, hanya suara. Detik pertama dipenuhi suara langkah cepat yang terdengar tergesa, menjejak dedaunan kering. Nafas pendek, terengah-engah, mengisyaratkan seseorang sedang berlari atau melarikan diri. Detik ke-19, terdengar suara lirih Alisa, berbisik sangat pelan. "Siapa itu?" Suara gesekan ranting dan gemerisik daun menyusul, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak perlahan, mendekat. Di detik ke-31, suara Alisa semakin panik. Ia seperti bersembunyi, menahan nafas. Lalu, detik ke-54, sebuah jeritan pendek, terputus. Seolah mulutnya sempat terbuka, namun tak sempat menyelesaikan kata. Setelah itu, hening. Hanya suara angin yang bertiup pelan, dan detak jam digital dari ponsel yang ikut terekam. Tim forensik suara dari kepolisian mencoba menganalisis rekaman tersebut. Hasilnya tidak banyak memberi jawaban. Tidak ditemukan suara binatang buas, tidak ada suara manusia lain, tidak ada tanda perkelahian. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding adalah frekuensi aneh di detik ke-73. Sebuah bunyi melengking sangat halus, hanya bisa terdengar lewat headphone, seolah ada sesuatu yang bukan berasal dari ponsel itu sendiri. Beberapa ahli suara menyebutnya sebagai anomali sinyal, tapi tidak bisa memastikan asalnya. Muncullah teori-teori, diculik manusia, tapi tidak ada jejak kendaraan,
atau pertanda keberadaan siapapun di radius 1 kilometer. Diseret satwa liar, tapi tanpa bekas darah atau pakaian yang tersangkut, tidak masuk akal. Sengaja kabur, tapi ponsel dan semua barang pribadinya tetap tertinggal, bahkan uangnya tak disentuh. Kejadian gaib, teori ini muncul karena warga setempat percaya bahwa Rawajati adalah wilayah penjaga, tempat yang tak boleh dimasuki tanpa izin. Beberapa warga menyebut, tempat itu hanya menampakkan jalan pulang bagi mereka yang tidak membawa rasa sombong. Dan yang paling mengejutkan, 2 minggu setelah hilangnya Alisa, salah satu relawan pencari, Reza, ditemukan tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Saat sadar, ia berkata kalimat ini berulang kali. Dia masih di situ, tapi kalian gak bisa lihat. 3 bulan berlalu sejak Alisa menghilang. Tak ada perkembangan. Pencarian dihentikan secara resmi, meski keluarga masih berharap. Hingga suatu sore, seorang petani menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah ponsel tertancap di antara akar pohon besar di pinggiran hutan. Tak ada jejak manusia, tak ada jalur yang bisa dilalui kaki. Seolah ponsel itu sengaja ditinggalkan di sana. Dan benar, itu adalah milik Alisa. Anehnya, ponsel itu masih dalam kondisi menyala. Baterainya tersisa 14% dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan walaupun sudah lebih dari 90 hari hilang. Tak ada pesan baru, tak ada panggilan, kecuali satu hal. Sebuah rekaman baru yang tidak ada dalam sinkronisasi cloud sebelumnya. File itu bertanggal 2 minggu setelah hari hilangnya Alisa. Durasi 7 detik. Suaranya sangat jelas. Alisa dengan suara yang lebih pelan, lebih berat, seperti bicara dari ruangan kosong yang penuh gema. Aku masih di sini, tapi kalian gak bisa lihat. Setelah itu, sunyi. Tidak ada suara lain. Tidak ada penjelasan. Rekaman itu tidak bisa dikopi, tidak bisa diunggah ulang. Beberapa hari kemudian, file itu hilang begitu saja dari memori internal. Seolah tak pernah ada. Sejak saat itu, beberapa orang yang pernah mendengar rekaman tersebut mulai mengalami mimpi aneh. Mereka mengaku berada di dalam hutan yang sama, mendengar langkah kaki, dan suara bisikan pelan yang terus mengulang. Siapa itu? Hingga hari ini, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Alisa Prameswari. Tidak ada tubuh, tidak ada saksi mata. Hanya satu rekaman awal, dan satu rekaman yang muncul entah dari mana. Beberapa menyebut kasus ini sebagai hilang alami. Yang lain percaya, ini adalah bukti bahwa ada sesuatu di luar nalar, dimensi lain, waktu yang terbelah, atau tempat yang memang tidak seharusnya disentuh manusia. Rawajati sekarang dipasangi pagar kayu oleh warga, diberi tanda larangan masuk. Tapi tetap saja, sesekali, ada yang penasaran dan mencoba menantang batas. Anehnya, menurut warga sekitar, setiap kali ada orang yang masuk terlalu dalam ke hutan itu, malamnya satu suara selalu terdengar dari dalam kabut. Bukan jeritan, bukan suara binatang, tapi kalimat yang sama. Aku masih di sini, tapi kalian gak bisa lihat.